ibadah 4 ini intim kasusnya orang tua anak. Mau ikut lagi jam kelima, ibadah 5, nanti intim sampai tua. Ya, sampai kita dipanggil Tuhan. Nah sekarang berikutnya Maleakhi 4 ayat 6. Mungkin kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Soal memukul bumi sehingga musnah dijelasin ibadah sebelumnya. Sekarang esensi dari intimacy, keintiman. Minggu ini atau bulan ini temanya keintiman. Pak temanya ini, oke saya orang keluarga, maka saya pecah keintiman dalam keluarga dalam 5 sesi. Keintiman adalah relasi. Dan relasi itu intinya relasi hati. Maka supaya intim, kasusnya orang tua anak, esensi yang sama dibawa ke pernikahan boleh juga. Hati bapak kembali kepada anak atau hati suami kembali kepada istri. Jadi relasi hati. Apa sih tandanya ada relasi hati? Kalau kita ada relasi hati, contohnya kalau gini pacaran dah ganti ya. Itu keep inform, ingat dan memberikan informasi. Berarti hati kita tuh dia ada di hati kita. Anda pacaran? Ya. Lagi makan bakso, lihat bakmi aja ingat rambut pacarnya. Ya, ingat loh lagi ngapain ingat si pacar ya. Akhirnya sambil makan bakso, sambil makan bakmi, sambil makan kue tiaw, WA pacarnya. Ya aku makan di sini enak banget loh, mau gak aku bungkusin gitu ya. Ingat, lalu memberitahu, bahkan bukan cuma memberitahu ya. Dibawain, dibungkusin, dianterin. Kalau sudah menikah gimana? Tadi makan apa? Gak usah nanya. Jangan kan memberitahu. Ditanya aja marah saudara. Karena kalau pacaran itu aduh. Siapa sih lagi pacaran diri? Coba yang lagi pacaran angkat tangan. Atau jangan pacaran gak ngaku ya. Belum menikah angkat tangan. Wah belum menikah punya pacar. Itu puncak kebahagiaan. Bayangin ke gereja. Wih satu di kiri satu di kanan ya kan. Memandang wajahmu. Rasakan kasihmu, tinggal dekatmu. Sudah menikah, ya kalau belum menikah itu kan dia kekasih ya. My love, wih Senin Jumat sakit, Sabtu sembuh. Ya kan? Mau kemana apel, bukannya kembali sakit, udah enakan. Berangkat dia, pulang apel kehujanan juga gak masuk angin. Sudah menikah dikit-dikit sakit. Menikah 3 tahun itu puncak penderitaan. Kalau pacaran ya kan lagunya memandang wajahmu. Sudah menikah banyak perkara. Pokoknya lagunya sedih-sedih aja deh. Udah banyak perkara gak boleh cerai. Ya udah saat tiada jalan. Gak ada jalan lah cerai gak boleh. Itu puncak stres. Makanya John Kabat-Zinn guru meditasi saya, ya, guru olah nafas. Tapi dokter, makanya bahasanya tuh ini loh ya, amigdalanya berubah, ini loh ya, gitu ya. Atau Stecklenburg, dokter juga, saudara. Ini ya, kalau olah nafas nih ya, saturasi langsung naik 2%. Saturasi naik 2%, seluruh tubuh penuh oksigen. Seluruh tubuh penuh oksigen, suhu tubuh kita stabil di 36,5. Suhu mayat berapa emangnya? 27. Suhu sel-sel Anda, 50 triliun sel, sebagian besar selnya turun suhunya, ya tubuh ikut turun. Misalnya sampai suhu tubuh ke 34, kanker berkembang biak. 33, 28, Anda udah mulai kehilangan kesadaran. 34 aja sel berkembang biak. Sampai nanti selnya itu 27, selnya mati. Bukan kita yang mati, ya selnya mati. Tapi ada sel yang mau memanaskan dirinya ke 36,5. Tanpa oksigen, fermentasi anaerob. Dan berhasil tidak mati. Karena harusnya kalau suhu turun sel itu mati. Ini enggak dia. Jadi harusnya memanaskan itu pembakaran dengan oksigen. Yang dibakar apa dong? Karbohidrat, lemak. Untuk bakar lemak butuh glukagon, bakar karbohidrat butuh insulin. Tapi tetap pembakarnya oksigen. Oksigen kurang, suhu turun. Selnya mati, tapi beberapa sel anaerob. Membelah diri dengan tanpa oksigen. Dia mampu seperti itu, dia akan membelah diri lagi dengan cara yang sama. Terus, kan itu sel kanker. Itulah sel kanker. Makanya orang kanker gak boleh kekurangan oksigen, saturasi gak boleh rendah. Anda saya ajari gratis ya, bagaimana saturasi 100% ya. Lalu diajari juga apoptosis. Gimana kanker itu selnya mati. Kan dia gak suka oksigen.
Kita bikin dia suka sebentar dengan cara terapi intermittent hypoxia. Kita tahan nafas. Anda lihat YouTube saya demo saturasi ya, saya tunjukkan ya. Bagaimana saya saturasi 0% dan tidak mati. Anda di rumah sakit 92 pasang tabung loh. Tapi kita nanti latihan bertahap. Pertama tahan nafas, gitu ya. Habis buang tahan, turun sampai 92. Oke, nanti 98, 80, 70 bertahap aja. Seminggu 70 dan gak keliengan, turun 60. Ketika saturasi rendah, kanker berpesta pora. Saatnya buka pintu sel, kita tarik nafas. Saturasi 100, oksigen masuk sel. Kanker itu mati dengan oksigen loh. Apoptosis. Makanya banyak orang, Pak saya gak jadi kemo, Pak Jarod saya gak jadi kemo. Kemarin orang ketemu saya, wah Pak saya dulu kerja di IO, pakaian seksi segala macam. Saya ketemu Pak Jarod, saya bertobat. Sekarang saya pakai jilbab Pak. Jadi kalau orang tuh ketemu saya, Kristen makin Kristen, Islam makin Islam. Makin sungguh-sungguh. Tapi ada juga yang, Pak kok Pak Jarod itu kayaknya Tuhannya deket banget gitu ya. Nah itu daerah intim ya, Tuhannya deket banget. Iyalah, Pak Jarod bisa dengar suara Tuhan, ya bisa lah, kan dia hidup, saya hidup juga. Akhirnya boleh diajari gak? Aduh daripada nanya, nih install ya. Nah mereka install Alkitab online gitu ya. Pak itu yang ada sembuh-sembuh ayatnya mana? Yang ini. Kok kasih lagu aja ya. Tapi belum ada Yesusnya lagunya ya kan. Jadi kalau udah sambil meditasi ya, tarik nafas pelan-pelan. Putar tuh. Kaulah Tuhan penyembuhku gitu ya. Autoimun sembuh, ini sembuh. Nah balik. Kita bisa merasakan relasi dengan Tuhan. Kita bisa merasakan relasi dengan orang tua, dengan orang lain. Relasi itu relasi hati. Kita punya pacar, kita ingat dia. Berarti ada relasi hati. Nah kalau ada relasi hati, maka contohnya dulu ya. Tadi kan ayatnya begini. Hati Bapa kembali kepada anak. Kok kembali sih? Karena kita pernah di sana. Maka hati Bapa kembali kepada anak. Contohnya hati Bapa kembali kepada anak. Anak pertama contohnya. Anak pertama itu hati ayah dekat banget sama anak. Namanya anak pertama. Buktinya apa? Barang buktinya. Buktinya pulang ke rumah, buka album keluarga. Anak pertama itu merangkak di foto, bisa jalan di foto, mandi di foto. Ulang tahun 1 bulan, ulang tahun 2 bulan, ulang tahun 1. Fotonya banyak banget loh. Itu anak pertama. Anda remaja-remaja di sini, anak ketiga, keempat. Pulang cari foto waktu kecil. Ada enggak? Kagak ada. Ya mah fotoku mana waktu kecil mah. Ya papa udah sibuk, udah gak pernah motret lagi gitu ya. Jadi oke, boleh file berikutnya lagi. Jadi kalau ada hati itu ada waktu buat motret, ada waktu buat main, ada waktu buat jalan-jalan. Maka keintiman itu caranya menyediakan hati. Ya gak ada waktu, berarti gak ada hati. Hatinya udah punya pacar ya kan, hatinya sama pacar. Ya udah janji sama ngantar pacar. Coba mamanya bilang, nah antar ya mama ke sana. Aku udah janji sama dia. Tiba-tiba gak ada waktu buat orang tuanya. Ya, karena ada hati akan ada waktu. Oke, makanya bagi anak kecil menurut, sampai lupa namanya ya. Jadi makanya ada nulis buku ya, orang penulis buku Ayah Baik, Ibu Baik. Ya, itu nulis buku tuh gini, bagi anak kecil, love is time. Yaitu first, bukan fokus pada keluarga, family first yang sekarang Pak Handi Irawan yang sekarang imamat bilangan research itu dulu dia family first Indonesia ya, itu menerbitkan buku mengenai ayah baik ibu baik. Nah itu di dalam bukunya bagi anak usia dini, kalau kita kan bagi mahasiswa teologi ya, bagi hamba Tuhan kasih itu apa sih? Wah panjang lengkap. Agape, filia, storge, bahwa kasih itu panjang sabar murah hati. Usia dini gak begitu. Love is time. Mama lagi sibuk. Papa besok ya. Ya udah berarti mereka gak sayang saya gitu. Maka ada waktu, ada hati. Nah terus apa hubungannya sama keintiman? Berikutnya lagi. Kalau ada hati, relasinya relasi hati. Ini anak saya ada akta lahirnya. Ada akta lahir itu relasi hukum. Ini istri saya ada surat nikahnya, relasi hukum. Ya, relasi hati itu antar hati berhubungan. Di hati kita ada pribadinya dia.
Nah kalau ada hati, ada relasi, maka komunikasi mudah sekali. Karena keintiman itu juga dibangun lewat kebersamaan, lewat kesamaan, lewat bersama-sama sukunya, bersama agamanya, bersama penderitaannya. Tapi juga dibangun oleh komunikasi. Tanpa komunikasi ya nggak ada relasi, nggak ada keintiman. Makanya kalau pemuda punya pacar, nggak pernah Pak Jarod datang di kebaktian pemuda ya. Temanya apa? Kalau bisa sih komunikasi dalam berpacaran. Orang pacaran pintar komunikasi semuanya. Sudah menikah baru pusing. Gimana caranya Pak komunikasi Pak? Saya ngomong dia nggak ngerti gitu ya. Bahkan tadi ibadah sebelumnya mengenai komunikasi. Maka selama ada hati, maka komunikasi pasti gampang. Bahkan menarik ibu sama anaknya loh. Saya pernah lihat Instagram tuh ya. Anaknya masih ya paling kayaknya baru 6 bulan, 7 bulan kali. Belum bisa ngomong. Itu ibunya bisa ngerti loh. Ini oweknya lapar, ini ngompol kali, betul kan basah gitu. Anaknya belum ngomong, ibunya ngerti. Coba tunggu SMP, anaknya banyak ngomong, ibunya gak ngerti-ngerti. Jadi di mana susahnya, kok bisa gak, suami istri, apalagi suami istri itu paling susah komunikasi. Karena kalau pacar lagi itu kekasih, kalau sudah menikah apa coba? Kalau sudah menikah makhluk hidup satu apa sih? Makhluk hidup satu itu apa itu? Ada yang bilang kunyo, ada yang bilang gendruwo, ada yang bilang lebih sadis lagi. Kalau lihat pasangannya gitu, ambil nafasnya berat banget. Kok ada ya makhluk hidup seperti itu? Keras kepala, egois, menang sendiri, gak pernah minta maaf. Ambil nafas lagi. Setan. Setan, saudara. Waduh. Kadang saya camp kesehatan itu 7 hari ya, 7 hari, panjang banget. Tapi saya coba dapat 1 hari. Akhirnya Pak, jangan lama-lama Pak, Bapak ngomongnya Pak, biar nanti materinya bisa jelajahi semuanya. Yang bagian ini singkat aja Pak. Jadi kalau suami istri itu sumber stres yang bikin sakit, terus cara sembuhnya gimana, sehatnya gimana? Ya gampang banget. Cintai setan satu itu. Ya kan? Begitu Anda bisa mencintai setan satu itu, sudah sehat deh. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, Allah di dalam dia, dia di dalam Allah. Maka kalau kita bisa mencintai setan satu itu, ya sehatlah. Ya suami bukan setan sih, cuma kayak setan gitu loh ya. Istri bukan setan juga, cuma kayak, kalau setan beneran Tuhan Yesus yang mengalahkan. Jadi kalau yang kayak setan itu, asal kita kayak Tuhan Yesus. Ya, penuh cinta kasih. Yang menyalibkan dia aja didoakan gitu kan. Dia mencintai setan-setan gitu ya. Jadi memang di Kelapa Gading ini banyak setan saudara. Ya, karena Kelapa Gading kan bukan bagian sektor 1 dari sorga itu. Enggak saudara ya. Kelapa Gading itu bagian dari Jakarta. Dan Jakarta itu bagian dari dunia bukan sorga. Ya wajar kalau misalnya Pak Jarod khotbah suami istri kayak setan. Enggak Pak, suami saya baik banget, istri baik. Suami baik, istri baik, mertua kayak setan. Mertua baik, anak kayak setan. Anak baik, janda sebelah kayak setan. Janda sebelah baik, bos di kantor kayak setan. Anda mau gak sih hidup ini kayak gak ada setannya gitu? Bukan kayak, betul-betul gak ada setannya mau? Ya saya doakan saudara. Bawa nyawanya ke sorga Tuhan. Ambil dia ya. Di sorga ada Tuhan Yesus loh. Ada Tuhan Yesus, ada malaikat ya kan. Anda bertemu muka dengan muka gitu ya. Mau? Bilang aja, Pak Pendeta aja duluan. Ya. Oke, balik ke relasi lagi. Ketika dua pribadi ada hati, maka komunikasi jadi mudah dimengerti. Dan orang tua kalau ada komunikasi tentu akan mampu menasihati anaknya budi pekerti. Nanti saya berikan cerita mengenai foto ini ya. Ayatnya dulu, Efesus pasal 4:32. Tapi bagaimana komunikasi itu? Komunikasi mudah kalau ada relasi hati. Maka yang dibangun sebenarnya bukan komunikasinya, tapi relasinya. Relasi yang apa? Yang Efesus 4:32 katakan, hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni, saling mengasihi, saling mengampuni atau kasih. Itu tema bulan lalu ya. Love covers many mistake. Mistake kesalahan yang bikin jaraknya jauh gak intim. Tapi pengampunan, tapi kasih itu mengatasi kesalahan. Dan kasih itu yang bikin kita bisa intim kembali. Tapi intim itu ada dasar teorinya untuk dibangun supaya kuat. Itu gimana ya relasi itu kuat. Ada yang namanya memori cinta. Otak kita banyak file relasi, file hubungan. Jadi kalau lebih banyak memori cintanya, hubungannya kuat banget. Misalnya orang tua anak.
Pergi ke SMP, nah apa yang kau ingat tentang bapakmu? Gak ada yang diingat. Wah jelek banget hubungannya. Kalau kamu? Ya digampar pernah sih, ditempeling juga pernah. Wih jelek banget. Saya termasuk orang yang gak punya hubungan baik atau memori baik dengan ayah saya. Saya gak banyak hal yang saya bisa kenang. Waktu istri saya dulu pacar saya, kita lagi pacaran, saya lihat bagaimana orang tuanya sebulan sekali ke Bogor. Lalu dia kalau ketemu orang tuanya ngobrol kayak kakak adik bisa berjam-jam gitu. Saya itu ke Bogor kuliah tahun 82, berangkat sendiri. Tidak diantar orang tua. Selama 4 tahun kuliah, orang tua saya datang 1 kali pas wisuda. Ya, adik bukan dengan ayah laki-laki loh, adik perempuan saya juga begitu. Lah, ini keluarga istri saya keluarga cemara, keluarga saya keluarga neraka, saudara. Kita menikah, tadi ibadah sebelumnya saya cerita bagaimana membangun, menyeragamkan itu susah. Nah, saya sadar bahwa saya gak punya banyak memori unik, maka hubungan saya dengan ayah ibu itu, kalau ketemu itu bingung mau ngomong apa, mau ngobrol apa. Sementara istri saya sama orang tua yang ngobrol. Nah kalau sekarang kita bangun keluarga baru, anak saya pun masih ada kayak susah untuk ngobrol seintim istri saya ngobrol sama anak. Tapi ya lumayan lah, paling gak pergi bareng, liburan bareng, di keluarga saya gak ada begituan. Ya, maka waktu saya bangun keluarga, kita bangun memori unik. Memori unik itu, kalau gambar sebelumnya, mundur sedikit, mundur 1 balik ke yang sebelumnya. Itu kita sekeluarga ke Mentawai, jadi tahun 98 itu pertama kali saya ke Mentawai, habis itu tiap tahun ke Mentawai. Sehingga saya punya sekolah di 32 lokasi di 4 pulau, Sipora, Sikakap, Siberut. Beberapa sekolah kita pernah serahkan ke tangan pengharapan waktu itu. Masih belum tangan pengharapan, masih HUB. Bu Heni masih di sana. Bu, sponsorin dong sekolah saya, bikin kasih makanan sehat gitu ya. Pemerintah belum bikin makan sehat, Bu Heni udah saudara ya duluan. Kasih makan sehat. Nah, jadi kalau keluarga liburan, waktu itu kita naik pesawat yang isinya cuma ya kita berlima aja sekeluarga. Pesawat yang naik dikit, turun dikit, naik dikit, turun dikit gitu. Jadi kayak take off landing gitu. Lalu ya begitu mendarat, koper diangkatin sendiri gitu ya. Lalu gak ada airportnya, ya kayak gubuk aja gitu. Dan kita di sana nginep di gereja belakang pastori, kasih tiker ke gereja. Saya bilang sama anak-anak, gak usah mandi, kita gereja. Jangan gitu loh Pak. Papa ngajari kita menghormati orang miskin. Masuk di desa harus kita kebaktian gak mandi dulu. Gak usah, kenapa? Papa selalu menjelaskan, kali ini tidak, bawa bajunya, masukin plastik. Lalu kita pergi berjalan, lalu nyebrang sungai, nyebrangnya seleher gitu kan. Masih butuh dijelaskan? Tidak Pak. Itu pengalaman yang terkesan, karena terkesan kayak orang outbound. Cuma saya dulu outboundnya sama teman SMA, teman kuliah. Sekarang kita outboundnya keluarga. Kita pergi ke ujung kulon, waktu anak-anak masih kecil waktu itu, udah berapa belas tahun lalu. Gak ada sinyal di sana. Ya gak ada sinyal Pak, dalam hati sengaja nak. Kalau ada sinyal masing-masing sibuk dengan HP ya. Begitu gak ada, HP hanya untuk foto. Dan kita diving, kita naik perahu, kita main kano, kita nyebrang masuk ke pedalaman. Dikawal sih sama penjaga itu kan hutan lindung. Jadi libur ke sana dikawal, bawa senjata. Terus kita masih ingat itu kalau anak kita, itu anak masih SD, sekarang kamu ingat sana? Ya ingat, kenapa ingat? Memori itu unik. Anda punya teman 100 orang waktu SMP, SMA. Siapa yang Anda ingat? Yang punya pengalaman unik. Ya, dihukum gurunya bareng-bareng dijemur gitu ya kan. Nyolong buku perpustakaan bareng-bareng gitu ya. Pokoknya yang unik-unik gitu ya. Tapi terus jangan bilang sama anak, biar kamu punya memori yang unik sama papa. Kenapa? Yuk kita ke mall maling bareng-bareng. Jangan. Pergi ikut mission tripnya Bu Kris. Ini aja udah. Ke NTT ngerasain, naik kano, ngerasain. Itu kanonya Mentawai yang seru. Itu buat nyebrang laut saudara. Itu perahu buat nyebrang laut. Kagak ada sayapnya kayak di pulau yang lain. Kagak ada sayapnya. Itu bahasa roh keluar semuanya saudara. Nah itu kalau uniknya sekeluarga ingat. Yang pertama kali itu ingat. Jadi unik itu yang pertama kali. Coba ibu-ibu ingat gak Bu? Pertama kali dicium sama makhluk hidup yang namanya laki-laki. Siapa yang ibu ingat? Ciuman pacar pertama. Karena pertama kali. Ya kan? Lalu si pacar pertama itu kan mendua hati, selingkuh, segala macam, putus. Ibu jomblowati lagi. Saat ibu jomblowati, datanglah makhluk hidup. Bukan idola ibu. Tapi ibu lagi kosong.
dia perhatikan, ngajak makan, ngantar ke gereja. Bukan idola saya. Ngajak makan lagi, ngantar ke gereja. Lama-lama baik juga sih gitu ya. Lumayan lah gitu. Nah itulah suami ibu yang sekarang ini. Gitu kan. Bukan idola tapi baik. Ya kan. Ya kan. Bu. Ingat gak Bu dicium suami pertama kali di mana? Kayaknya pada lupa deh. Di biskop atau di garasi atau di mana ya lupa deh. Cuma basah dulu gak ada rasanya. Tapi waktu dicium pacar pertama, kakinya melayang. Cia. Masih ingat di sini di mana. Kenapa? Itu memori unik. Makanya kalau kita mau bangun memori unik dengan siapa, terserah. Anda mau dekat sama siapa. Kalau saya waktu itu mau dekat sama anak, bawa ke pedalaman. Lalu ketika mereka mulai remaja, kita bawa ke Jogja. Ada apa-apa? Ada gua pindul, kita arung jeram. Itu belum arung jeram seumur hidup. Begitu merasakan serunya, temanku kalau di Singapura nanti, anak saya kan 3 SMP ke Singapura. Ku bawa ke sini pasti senang juga. Itu yang kedua. Diajak naik Gunung Bromo nih, bagus ya. Ternyata kalau di atas ketinggian tuh view bagus sekali. Nanti kalau temanku Singapura tak bawa. Itu yang kedua. Makin banyak memori unik ya kita ciptakan. Berikutnya lagi. Jadi relasi keintiman dibangun oleh memori cinta dengan keunikan. Yang berikutnya adalah dengan dating. Apa itu dating? Dating itu pergi berdua. Kalau bertiga yang satu nyamuk kan. Tapi sebelum dating itu ya anak bapak dengan anak perempuan, bapak dengan anak laki, ibu dengan anak perempuan, ibu anak laki. Jadi dating itu ya berdua gitu. Nah, lalu dating itu apa sih? Ya, dating itu kencan. Kencan itu apa? Ya kencan itu dating. Dating itu apa dong gitu ya? Dating itu bicara yang tidak penting. Kalau bicara penting namanya meeting. Nah, kenapa keluarga tidak ada keintiman? Karena meeting terus. Terutama bapak, maaf nih bapak ya, bilang sama anaknya. Nah, kalau yang gak penting-penting itu sama mama ya, sama papa yang penting-penting aja. Ini namanya bapak bos. Kalau bapak jadi bos beneran di kantor, boleh bilang sama anak buah, bukan anak kandung ya. Yang gak penting-penting sama manajer, itu udah urusannya beda ya. Sama saya kalau benar-benar penting banget. Penting pun kalau bisa sama dia gitu ya. Tapi kalau bapak hanya ngomong yang penting saja sama anak, ya pasti bapak akan jauh dengan anak. Jadi ketika pergi dating itu jangan ngomong yang penting. Bicara apa dong ya? Bicara yang menyenangkan aja. Jadi bahkan sebelum ini. Sebelum dating berdua susah dah. Kalau saya punya anak 3. Nomor 1 ini paling gampang. Hobinya makannya bisa kayak istri, kayak saya. Mereka campuran. Tapi nomor 2 tuh kayak istri banget. Nomor 3 kayak saya banget. 2 dan 3, nomor 2, nomor 3. Hobinya beda banyak. Nomor 3 sih kayak saya banget, ngelukis, suka ngomong gitu ya. Nomor 2, kalau ke museum itu di dalam museum bisa lama banget. Dia baca, dia senang banget. Kalau nomor 2, nomor 3 kayak saya. Kalau ke museum itu yang di dalam tuh nggak penting. Yang penting di luar, hai guys, gue ada di sini gitu loh ya kan. Gitu loh, ya kan. Yang penting foto di luarnya ya kan. Di dalamnya isinya apa tadi kan. Sebulan juga ada lupa gitu ya. Atau bukan cuma lupa, kita mikirnya begini. Ngapain dibacain, di Google juga ada. Tapi prakteknya kita juga gak pernah baca Google gitu saudara ya. Mengenai hal itu. Tapi itu memang beda sifatnya. Nah sekarang gimana kita bisa dekat dengan mereka? Tempat acara sesuai si anak. Jangan paksa anak dating dengan kita dan kita ajak ke acara keluarga. Kita pengen sih nunjukin anak-anak kepada keluarga gitu ya. Tapi dipaksa-paksa lagi. Akhirnya anak mau juga dan ada kesalahan besar. Ya, mumpung ketemu Pak D-nya, pamannya. Lalu waktu kita bawa anak-anak, ada beberapa keluarga bilang begini. Pak D, paman, ini nomor 1 nih Pak D. Tolong Pak D nasihatin Pak D. Dia main gadget terus Pak D. Ada yang nomor 2 ini. Jadi anak dibawa acara keluarga untuk dijelekin satu persatu. Itu anak terakhir itu, lain kali dia gak mau ikut. Jadi kalau anaknya itu nakal, bilang begini aja, Pak Paman, ini nomor 1 ini kreatifnya luar biasa. Nakal sama kreatif satu paket, ya kan? Ini kreatif ini itu. Lalu yang bodoh, males, ini orangnya lemah lembut dan sok. Loh, lemah lembut sama lelet itu satu paket. Loh, kalau yang belum menikah gak percaya, cari pacar orang lemah lembut. Nanti kalau menikah kan lelet. Wih, ini orangnya cerewet. Ya itu kalau sudah menikah cerewet, sebelum menikah itu rapi. Orang rapi itu cerewet-cerewet. Pacaran murah hati, itu boros namanya ya kan. Nanti begitu menikah jadi boros. Ya, itu satu paket. Orangnya tegas, nikahin aja. Nanti galak dan keras kepala ya kan. Tidak berperasaan.
Nah sekarang kita mau cerita yang mana sama keluarga kita? Ini anak saya yang ini tegas banget, yang ini kreatif, yang ini lemah lembut ini gitu loh. Supaya anak itu paling enggak di hidupnya itu ada sisi baiknya dan diakui oleh orang lain. Dia enggak merasa salah diciptakan. Lama-lama dia mau ikut acara. Kalau dia enggak mau berikan waktu juga dengan temannya. Misalnya gini, kan sering tuh anak gini. Nah, apalagi SMP ya. Paling gampang anak SD. TK lah. TK itu ya diajak pasti mau ikut. Enggak diajak ikut, mau kemana mah? Doa, ikut. Dia enggak tahu apa itu doa, apa itu meeting. Pokoknya ikut aja dia. Itu nikmati, itu intim sama anak. Kalau SMP, bapak ibu sadar mau deketin mereka. Bahkan bilang, nah ada mall baru nih di sana tuh, di PIK atau di mana bagus banget di Serpong sana juga ada yang futuristik gitu. Mau nggak? Besok Sabtu ada acara nggak? Enggak sih. Mau ke sana? Kupikir dulu lah. Apa sih maksudnya kupikir dulu? Ya dia masuk kamar, kupikir dulu tuh maksudnya, teman ada mall baru kata papaku begini begitu loh ya. Jadi begitu dia punya teman ke sana, ya udah. Bapak besok pagi ingetin, mau nggak ke sana? Nggak. Ya, siang ingetin lagi, bener nggak? Nggak. Sore pergi dia. Mau kemana? Mau ke sana. Loh katanya nggak, sama temen sih. Itu maksudnya dia, aku mau pergi tapi nggak sama kamu, ngerti nggak? Gitu. Kenapa dia nggak mau pergi sama kita? Dia trauma. Dulu bapak ibu pernah berhasil ngajak dia makan bersama. Ya, dan waktu ngajak makan bersama, ibu udah ngempet. Sudah ngempet mau nasihati. Sambil nunggu makanan datang, ngomong hal penting lagi, meeting lagi. Ya kan? Jadi ketika makan bersama sekeluarga, ibu nanya, ya sambil nunggu makanan, nak mumpung ketemu ya, mama mau nanya. Sebenarnya besar kamu tuh mau jadi apa sih? Ngomongin cita-cita, ngomongin PR. Itu anak sambil makan tertunduk dia berkata dalam hati. Ini terakhir aku pergi sama mereka. Makanya ngomongnya jangan ngomong yang penting-penting Bu. Keluarga kok meeting aja gitu loh ya. Oke. Jadi belajarlah untuk ngomong yang ringan-ringan. Nanti kalau sudah deket barulah. Gak usah ditanya aja mereka nanya. Aku besar cocoknya jadi apa ya? Aku besar bagusnya jurusan apa ya? Aku kalau pacaran sama dia kira-kira bahagia gak ya? Cocok gak ya? Potensi konfliknya apa? Potensi bahagianya apa? Wis, hal yang penting-penting bahkan pribadi pun akan ditanyakan. Oke, berikutnya lagi. Di dalam relasi yang kuat, saya poin-poin gak saya bahas semuanya ya. Di dalam relasi yang kuat, maka nilai-nilai kehidupan itu bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Nah masalahnya, gimana kalau anak itu betul-betul susah sekali diajak pergi bersama? Tak kasih contoh. Oke, berikutnya. Saya punya anak nomor 2 yang hobinya itu saya gak suka. Ya, dia sukanya sejarah. Dia pergi ke Vietnam, Pak minta kamera, oke kita beliin. Sudah pulang dari Vietnam, apalagi tuh dia waktu itu pergi ke Kamboja. Instagramnya tuh gak ada, di-upload apapun juga gak ada. Lah udah bawa kamera, fotonya buat apa? Buat koleksi katanya, disimpan. Akhirnya kita ke Singapura lihat fotonya gitu ya. Itu kalau 100 foto ada kali, satu pun gak ada foto dirinya. Kalau saya 100 foto, 99 foto saya, ya kan. Backgroundnya bagus sih, tapi tetap ada sayanya gitu. Kalau dia itu foto batu, foto kupu-kupu, semut dipoto, semuanya dipotretin. Itu anak. Oke, boleh. Nah, makanya kalau ngajak dia ke Makassar, itu foto yang di atas, itu Jakarta kota tua ya. Lalu di bawah itu Makassar, sebelah sini Turki. Kenapa? Itu kota-kota yang penuh sejarah, karena dia suka sejarah. Ben, ke Makassar Ben. Ya kalau kakaknya, yang nomor 1. Nia, ke Makassar yuk, ada apa? Ada pisang empek, ada coto, bukan soto, tapi coto. Ya, ada coto, ada ini, begitu. Nah, kalau yang nomor 2 beda. Ben, kita ke Makassar, ada apa? Ada benteng Belanda di sana, cukup lebar sih, kita bisa ada di atasnya. Terus di Ponegoro itu juga ditangkap tahun 1825, dia meninggal 1830, itu matinya di Makassar dan kuburannya ada di sana. Nah, di sana kita jalan-jalan ke Bantimurung, itu kalau kita naik ke gunung Ben, itu komunitas kupu-kupu terlengkap di dunia ada di sana. Nanti kita naik gunung, kita lihat berbagai macam kupu-kupu. Tertarik dia. Yang nomor 3, Levin, di Makassar ada mall baru sih di sana. Gitu. Waktu itu kan ada ekstra di Makassar, di Jakarta malah belum ada itu. Wah, tertarik dia, jadi nanti sampai di Makassar kita makan pagi bareng sekeluarga. Makan siangnya kita gak harus selalu sekeluarga. Istri sama ini supaya deketin dia, saya sama nomor 2 supaya dating dengan dia. Nanti malam ketemu lagi, jadi gak harus pergi bersama-sama. Kita ke London sekeluarga, kita Eropa sekeluarga. Harus bersama-sama, gimana bayangin ke museum. Yang satu betah, yang satu udah marah-marah. Ya.
Jadi kadang kita begini, oke, sampai di pusat kota, misalnya di London, oke, nanti kita makan siang di sana ya, jam 1 jam 2-an lah, yang datang duluan nunggu, kita free time aja. Yang mau masuk toko-toko, museum-museum, yang mau high KS gitu ya boleh juga ya kan. Kita boleh free time, tapi free time itu sengaja kita lakukan. Suami mau deketi yang mana, bapak mau deketi yang mana, ibu mau deketi siapa. Oke, berikutnya lagi kita kasih cerita terakhirnya. Iya itu kenapa ke Thailand gitu kan. Ben, Thailand itu negara di dunia ini yang masih pemerintahnya itu, kalau Inggris ini cuma figur deh. Tapi di Thailand itu masih eksis loh. Kita ngomong sejarah gitu ya. Jadi tertarik ke sana. Dan kita harus sabar nungguin anak yang suka sejarah. Kalau di museum lama. Kita udah pengen foto depan gedung kan yang penting. Iya kan, kalau kita foto depan gedung yang paling penting bisa diupload gitu lalu orang kasih jempol-jempol gitu, tempat jeron di mana gitu ya. Ya kita ngoceh aja dibalas di mananya. Tadi juga gak dengerin waktu tour guide-nya jelasin gitu kan. Kalau anak saya dengerin gitu, pakai itu headset. Oke, berikutnya lagi, kita kasih cerita terakhir dah. Sudah pergi-pergi begitu pun, satu lagi ceritanya, gambar berikutnya lagi, yang itu dilewatin. Nah, sudah begitu pun ketika masa tertentu, anak saya tuh jauh dengan saya. Dikit-dikit ngomongnya istri, dikit-dikit ke istri, gak pernah ke saya. Akhirnya istri saya bilang, kamu deketin dia deh. Ben, kamu rencananya waktu itu ya, kamu S2 mau ke Amerika. Jadi kalau liburan tuh kamu pengen kemana yang kira-kira kamu sendiri bisa, karena memang akan studi tour ke sana, pertukaran pelajar ke sana. Ya udah kalau sama papa ke Australia dah. Oke, kita plot 2 minggu. Ya daripada nganggur selama 2 minggu, paling enggak minggunya saya pelayanan gitu kan. Saya hubungi kerja di sana, Sabtunya, Minggunya pelayanan. Senin Jumatnya kosong. Sabtu dibikin seminar, oke lah, Senin Jumat kosong. Ya dasar jemaat di luar negeri jarang ketemu saya. Ya dulu saya ketemu Bu Heni sama Pak Jo itu di Sydney. Kalau saya khotbah ke sana dia yang jemput saya. Jadi gembala itu gini, Pak. Nanti makan siang pengusaha ini ngajak makan. Makan malam pengusaha ini ngajak makan. Itu Senin Jumat udah diatur rapi. Nah mereka sekali mau ngobrol soal keluarga Pak. Oke. Di Brisbane begitu, mau pindah ke Sydney, anak saya protes. Pak, di Sydney kalau bisa gak usah makan-makan sama jemaat segala macam. Ya, saya mau pengen sama papa aja. Kebetulan emang saya pengen berdua sama dia. Tapi pikir saya tuh berdua itu ya selama seminggu itu ya makan siangnya sama orang lain. Lalu kan berdua sama dia lagi 2 minggu saudara. Tapi anak saya minta, saya bilang, saya kontak istri. Ya sudahlah ikutin. Namanya anak pengen berduaan. Mungkin pengen ngomong apalah gitu. Ya masa depan lah, full time lah, apalah panggilan. Akhirnya saya bilang gembala, Pak semua makan siang makanan batalin. Oh jangan Pak, kita gantikan. Jumat malam kumpul semuanya kayak sel grup aja. Tanya jawab sampai pagi saya layani. Tapi Senin sampai Kamis kita kosongkan. Kenapa Pak? Ada janji sama gereja lain? Oh enggak lah Bapak yang undang ya sama Bapak minggunya kita pengen lagi mau berdua sama anak. Oh dating sama anak, iya oh mungkin anak pengen ngomong yang penting. Ya saya sih pengen yang ngomong penting gitu ya kan. Kayak akhirnya kosongkan semuanya, hari Senin berdua sama anak. Saya nggak mau memulai hal yang penting, cuma nunggu aja. Makan pagi nggak ngomong apa-apa, ngomong sih tapi nggak ada yang penting. Makan siang nggak ada yang penting juga, mungkin pendekatan. Selasa nggak ngomong apa-apa juga. Rabu nggak ngomong apa-apa juga. Kamis nggak ngomong apa-apa juga. Sampai pulang ke Indonesia dia nggak ngomong apa-apa. Pulang Indo dia balik Singapura, saya balik Jakarta kan. Itu baru kira-kira berapa minggu kemudian dia WA istri saya. Aku senang banget, papa sediakan waktu bagi aku. Berarti aku penting bagi papa. Oh elah, gak ngomong apa-apa. Batalin appointment makan malam, makan siang sama yang lain. Padahal makan siang, makan malam di luar negeri. Satu kali makan bisa $100 saudara. 8 kali 800. Tapi berarti anak merasa penting. Terus, oke, singkat cerita setahun 2 tahun kemudian. Anak saya ini naksir cewek. Ya, namanya saya orang sanguin, Ben. Kalau kamu suka tembak. Dia kan pragmatik yang ada waktunya, ada teraturnya, ada momennya. Tunggu dia ulang tahun. Ya udah pokoknya, pas hari ulang tahun dia siap-siap mau nembak, ditembak orang lain. Sudah dah. Kayak layangan putus ya tuh anak dah. Pengen pulang ke Indo, berhenti kuliah. Pokoknya kayak layangan putus. Dan waktu itu tiap malam telepon saya. Dulu papa pernah putus enggak gimana? Nanya terus soal pacaran tiap malam. Tapi saya itu jadi gini, kalau dulu saya tidak sediakan hal-hal yang tidak penting untuk dia, yang penting dia gak nyari saya. Jadi waktu kita bersama-sama ngomong yang tidak penting, tapi itu membuat dia merasa penting. Dan ada keintiman.
Karena ada keintiman, waktu dia ada masalah yang penting, dia cari kita. Karena emang membangun keintiman itu, kadang kita harus investasi waktu bagi kita pengusaha, laki-laki, seorang ayah yang waktu ini penting. Sehingga gak ada waktu untuk yang tidak penting. Tapi bagi anak, waktu itu penting. Hanya untuk sekedar ngobrol, minum kopi, pergi jalan-jalan. Loh, kalau yang nomor 3 banyak ngomong, nomor 1 banyak ngomong, nomor 2 ini gak banyak ngomong. Jadi dia pergi berdua itu kayak bagi kita ya, buang-buang waktu. Tapi itulah dating. Dating itu memang tidak ngomong yang penting. Yang penting ngomong. Jadi Bapak Ibu dating lagi ya. Itu susah loh suami istri dating, ya kan? Bapak kok Mak Ibu ngobrol yang tidak penting. Pasti Bapak merasa buang-buang waktu sama makhluk hidup satu ini ngomong gak ada pentingnya. Tapi kalau Anda gak sediakan waktu untuk hal itu, ya Anda tidak pernah intim. Jadi intim itu juga termasuk bisa berduaan, ngomong yang tidak penting, bahkan mungkin gak ngomong apa-apa. Merayakan Natal aja. Sunyi senyap. Ya kalau gak ngomong apa-apa, pegangan tangan aja. Ada di mobil, ambil gandengan tangan. Gitu ya. Nanti lama-lama ngomong juga dikit-dikit. Tapi makin lama makin lancar, makin lama makin banyak bicara. Keintiman memang dibangun, gak turun dari langit. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam hidup kami, Bapa mengajarin kami hidup. Bagaimana kami membangun keintiman dengan pasangan, dengan keluarga, dengan anak. Supaya kami boleh menikmati relasi. Kami menikmati keluarga, kami menikmati hubungan. Kami punya kecerdasan sosial. Dan dengan hal itu kami bisa boleh menikmati kehidupan yang lebih baik. Dan Tuhanlah yang mengajarkan kami. Bagaimana kami berrelasi, berhubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan dimampukan kami intim dengan sesama, dengan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar. Haleluya. Amin.